Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meretas kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menggapai kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat adalah dengan meretas kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 unsur yang tentunya yang harus kita pahami dan bukan hanya kita pahami, harus kita amalkan agar kita benar-benar bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan membenarkannya. Bukan hanya menerima tapi membenarkannya. Harus tidak ada keraguan, harus tidak ada kebimbangan di dalam membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berita dari Allah Subhanahu wa taala keluar dari ilmunya yang sangat luas, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Sehingga apapun yang difirmankan, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berita itu harus kita benarkan dan harus kita amalkan dengan sebenar-benarnya amal yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama, yaitu meretas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah menerima berita-berita darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Artinya melalui Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakannya dan menerapkannya. Dengan demikian, kita tidak akan menolak sesuatu pun dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sampai menolak sesuatu dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mendatangkan kesengsaraan kepada setiap hamba dunia ataupun akhirat. Entah menolaknya karena mengingkari hukumnya, atau menolaknya karena sombong untuk mengamalkannya, atau menolaknya karena meremehkan pengamalannya. Dan kita yakini bahwa setiap hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kesejahteraan manusia dunia dan akhirat, untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan kesabaran serta kerelaan. Tentunya kita semua tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan atas makhluknya tidak seluruhnya cocok dengan kita semua. Sakit misalnya, jelas tidak seperti yang diinginkan oleh seluruh manusia. Mungkin kita salah satunya, bahwa kita mengharapkan senantiasa sehat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, memberikan takdirnya kepada kita dengan rasa sakit, maka tidak ada kata lain kecuali kita menerima dengan penuh kesabaran dan keridhaan bahwa ini adalah bagian dari kehidupan yang harus kita lalui. Bahwa ini adalah takdir yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan penuh keikhlasan, sehingga kita menjadi sosok-sosok jiwa yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sosok-sosok jiwa yang akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. 3 poin yang mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita motivasi untuk terus beramal, motivasi untuk terus meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.